Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari chatroom. Dan jadi kita langsung saja, di mana di sini saya memiliki dua file. Yang pertama yaitu file server.py dan juga client1.py. Dan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai server.py dulu, di mana di sini saya memiliki 3 metode, yaitu ada dev broadcast, dev handle client, dan juga dev main. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai import socket, yang dimana di sini import socket ini yaitu untuk komunikasi jaringan, dan juga di sini ada import thread, yang dimana import thread ini agar server bisa menangani banyak klien secara bersamaan begitu. Dan juga di sini ada client, di mana di sini yaitu client ini direktori utama untuk menyimpan koneksi soket dari setiap klien. Dan juga di sini ada loop. Jadi log ini digunakan untuk menghindari konflik begitu. Dan di sini saya akan menjelaskan metode pertama yaitu dev broadcast max xcloud socket sama dengan noun, dimana di sini yaitu digunakan untuk mengirim pesan ke semua klien kecuali si pengirimnya tersebut begitu. Dan juga di sini ada with lock, yang dimana di dalam with lock ini digunakan untuk mengunci akses ke dalam resource bersama begitu. Dan juga di sini ada for client socket in clients, di mana di sini kita akan mengulang client socket ini ke dalam clients. Dan juga di sini if client socket as cloud socket, di mana di sini kita cek apakah socket ini bukan pengirim pesan begitu. Dan di sini kita akan try client socket sends message encode. Jadi di sini kita coba kirim pesannya ke klien begitu. Dan di sini ada penanganan error, yaitu saya menggunakan accept. Jadi connection reset error, broken paper error, dimana di sini kalau terjadi error saat kirim, misalnya karena klien itu memutuskan atau menutup sebuah server itu, jadi kita akan menangannya di dalam ini. Dan terus di sini ada client socket close, maka koneksi itu akan menutup ke klien yang bermasalah tersebut. Jadi dia akan langsung menutupnya begitu. Dan del client socket, dan di sini dia akan langsung menghapusnya begitu, menghapus data klien itu dari direktori klien. Dan setelah itu saya akan menjelaskan mengenai metode yang kedua, yaitu dev handle client, yang dimana dev handle client socket client address ini fungsi utama untuk menangani tiap klien dijalankan dalam thread yang terpisah begitu. Jadi tidak mengganggu klien-klien yang lain begitu. Dan di sini ada try username client socket. Jadi di sini kita terima data dari klien, yaitu username yang dikirim saat pertama kali klien itu connect begitu. Dan dimana di sini ada angka 1024. Jadi itu kita untuk bisa mengirim pesan sebanyak 1024 begitu. Dan di sini ada with lock lagi, dimana di sini untuk mengunci client socket, yaitu untuk mengirim info klien ke klien yang lain. Contohnya kayak Budi telah bergabung begitu, dan dia akan mengeprint dan dia akan mengeprint di dalam server itu, yaitu dia akan mengeluarkan output yaitu terhubung, nama kliennya apa, dan juga di sini print info klien itu masuk sebagai nanti siapa namanya begitu. Dan dia akan membroadcast, yaitu dia akan mengirim ke semua klien bahwasanya klien itu telah bergabung ke dalam chatnya ini begitu.
Dan di sini ada client socket sense, yang dimana di sini client socket sense ini untuk mengirim balasan ke Budi contohnya, dan dia akan mengeprint klien terhubung dan IP lokal dan port lokalnya juga. Dan di sini kita akan mengelup sebuah pesan, dan apabila pesan itu terus berjalan benar gitu, dia akan terus, dan di sini ada if not message. Jadi apabila pesan itu enggak terkirim gitu, maka dia akan berhenti. Dan dia akan mengeprint username, client address, pesan begitu. Dan di sini dia akan membroadcast dan dia akan mengirim semua pesan bahwasannya si satu klien itu tidak dapat ngirim ke semua klien begitu. Dan di sini ada accept untuk menangani sebuah error, dan di sini ada finally, di mana di dalam finally ini ada with lock untuk mengunci user clients. Jadi kita ini gimana ya? Jadi kita di sini agar supaya klien akses ke dalam klien itu aman, dan dia akan mengeprint telah keluar, dan dia akan menghapus data dari daftar aktif, dan dia akan membroadcast dan dia akan memberitahu semua klien bahwasanya si user itu telah keluar dari chat begitu. Dan di sini dia akan langsung menutup sebuah koneksi ke klien itu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai DevMine, di mana di dalam DevMine ini fungsi utama untuk menjalankan sebuah server. Jadi di sini ada server socket .socket, di mana di sini server socket.socket ini artinya untuk membuat server pakai protokol TCP begitu. Di mana di sini ada socket AVNet, di mana AVNet ini berarti kita pakai alamat IP 4, dan di sini ada socket stream, di mana di sini artinya kita pakai TCP, koneksi dua arah yang stabil begitu. Dan di sini kita menggunakan TCP bukan UDP. Dan di sini ada server bin, di mana server bin ini pakai server bin, yaitu localhost. Localhost ini yaitu komputer kita sendiri, dan 1 2 3 4 ini yaitu gerbang khusus buat aplikasi ini begitu. Dan terus ada server distance, di mana server ini siap untuk menerima panggilan masuk dari sebuah klien begitu. Dan juga di sini ada while true, dan dia akan mengelup client socket, client address, server accept, di mana di sini yaitu misal kalau ada orang yang gabung, maka kita akan menerimanya begitu. Dan di sini ada treat dengan treat reader, di mana di sini buat treat baru untuk tiap klien yang masuk begitu. Jadi supaya setiap klien bisa dilayani sendiri-sendiri begitu tanpa ada gangguan begitu. Dan di sini ada treat star, di mana treat star ini untuk menjalankan treatnya begitu. Dan di sini ada entry point, di mana di sini untuk menjelaskan fungsi main dari file ini begitu. Dan setelah itu saya akan menjelaskan file yang kedua, yaitu client1.py. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai file client.py, dan dimana di sini ada import socket dan import threading yang saya sudah jelaskan di file server, bahwasannya import socket yaitu untuk membuat koneksi jaringan TCP, dan juga import threading yaitu untuk menjalankan penerima pesan secara paralel. Dan juga di sini saya memiliki dua method, yaitu dev receive message dan juga devmine.
yang dimana dalam dive receive message ini yaitu fungsi ini berjalan di thread yang terpisah. Dan di sini ada sock res 1024 yang dimana di sini menerima pesan sebanyak maksimal 1024 byte dari server, dan juga di sini ada di kode, dimana di kode ini mengubah byte menjadi string begitu. Dan terus ada if message print max, dan juga ada except yaitu connection reset error dan connection abort error dan OS error, dan dia akan mengeprint koneksi ke server terputus dan dia akan break, dia berhenti. Jadi jika terjadi error, misalnya koneksi terputus, jadi apabila suatu koneksi itu terputus, maka dia akan mengeluarkan pesan yaitu koneksi ke server terputus dan dia akan memberhentikannya begitu. Dan kita akan ke DevMine. Jadi di sini ada klien dengan soket. Jadi di mana di sini dapat kita lihat, kita di sini menggunakan IPv4 yaitu FINET, dan juga di sini sockstream. Jadi di sini kita membuat soket yaitu TCP bukan UDP begitu. Dan di sini ada client connect localhost 12345. Jadi di mana di sini kita menghubungkan klien ke alamat localhost kita dan juga port 12345 yaitu. Dan di sini nama di sini kita meminta input yaitu masukkan nama Anda, dan di sini dia akan mengirim nama ke server dalam format byte atau menggunakan encode begitu, encode begitu. Dan di sini ada thread, target, receiver message, dan arc client, dan daemon true start. Jadi di mana di sini yaitu membuat dan menjalankan thread baru yang menjalankan fungsi receiver message ini. Dan juga di sini ada daemon true, di mana daemon true ini yaitu thread akan otomatis berhenti saat program utama selesai begitu. Dan di sini dia akan di sini will true try MSG input client sends MSG encoder, di mana di sini ialah loop utama untuk menggunakan user mengetik pesan begitu. Dan pesan yang diketik di sini, dan pesan yang diketik akan dikirim ke server setelah encode ke byte begitu. Dan di sini ada except broken paper error, connection reset error, OS error, dan dia akan break. Jadi jika koneksi itu terputus saat mengirim, maka dia keluar dari sebuah loop itu. Dan di sini ada client close, di mana di sini yaitu menutup soket setelah loop selesai begitu. Dan di sini ada if main, dan maka coba kita jalankan di CMD. Dan sekarang saya akan menjalankan hasil kode saya. Pertama kita cd masuk ke path untuk mencari file yang ingin kita jalankan. Terus kita cd py1 dan coba kita server.py. Nah, di sini untuk server ya pertama menunggu koneksi, dan kita akan membuka sebuah kliennya. cd web 10 cd py1 dan coba py client.py. Oh, sorry, ada satunya. Nah, di sini kita disuruh masukkan nama Anda. Kita masukkan nama yaitu Raihan. Dan di sini klien terhubung IP lokal port 127001, port lokal, dan 52967 sebagai Rehan. Dan kita lihat di sini. Nah, di sini terhubung info masuk sebagai Rehan. Coba kita ketik di sini, halo, saya Rehan. Dan maka di sini dia akan muncul halo saya Rehan. Halo saya Rehan. Ya, mungkin cukup sekian
dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.